Selamat datang di sesi pengenalan dasar Photoshop. Nama saya Indra Suryadi dari Dapur Animasi yang akan memandu Anda dalam pengenalan dasar shortcut, tools, dan layer yang ada di Photoshop. Selamat menikmati. Kita akan memulai membuat file baru, new file, dengan ukuran International Paper ukuran A4 dan resolusi 300. Kita bisa memakai ukuran 72 kalau karya kita itu hanya untuk ditayangkan di web. Tapi kalau untuk dicetak, kita bisa memakai ukuran 300 dpi. Setelah itu, kita akan memasukkan gambar poster yang ada di sebelah kanan ke lembar kertas yang baru saja kita buat di sebelah kiri. Kemudian kita mengklik Ctrl pada layer yang berisi poster ini untuk mendapatkan selection di sekitar poster ini. Setelah itu kita ke menu Select dan memilih Deselect untuk menghilangkan titik-titik pilihannya. Atau bisa juga dengan shortcut Ctrl D. Pada sebelah kiri, kita akan melihat ada berbagai macam marquee tool. Marquee tool adalah tools yang dipakai untuk melakukan selection atau seleksi. Dan kita bisa menggunakan Deselect atau Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Kita bisa menggunakan Fit Transform atau Ctrl T untuk memperbesar atau memperkecil gambar secara bebas. Kalau kita mau memperbesar atau memperkecil gambar dengan proporsional, lakukan Free Transform sembari menekan tombol Shift. Tekan tanda cek untuk ukuran yang sudah fix. Di sebelah bawah kita melihat ada dua kotak, hitam dan putih, dan kita bisa menukar dengan menekan tombol switch yang ada di atas ke sebelah kanan kotak hitam dan putih, atau bisa juga menekan shortcut X. Untuk warna background, kita bisa memilih mengganti warna backgroundnya. Untuk warna di depan merupakan warna foreground, warna di belakang merupakan warna background, dan kita akan mencoba mengisi dengan warna foreground atau background, yaitu dengan menekan Alt Backspace untuk warna foreground dan Ctrl Backspace untuk warna background atau warna yang ada di belakang. Kita bisa mengganti warna foreground atau warna background sesuai dengan kebutuhan kita. Mari kita balikkan dulu warnanya ke warna semula. Kita bisa mengganti warna dan kita bisa melihat ada tanda seru segitiga di atas. Itu berarti warnanya tidak bisa ditangkap oleh warna printer. Kalau kita menekan tanda segitiga tersebut, kita akan diarahkan kepada warna yang bisa dicetak oleh printer. Karena beberapa warna terlalu terang, maka warna tersebut tidak bisa dicetak oleh printer. Kita bisa menekan tombol Alt untuk melakukan duplikat gambar, untuk mengcopy gambar yang ada dan menjadi layer yang berbeda. Kita bisa menekan F untuk melihat gambar ini dengan background yang penuh secara full. Shortcut terakhir adalah shortcut membalikkan seleksi atau Ctrl I. Misalkan kita mempunyai seleksi, namun kita mau membalikkan seleksi ini ke area yang tadinya tidak ikut terpilih dengan cara melakukan Select, Inverse, atau dengan melakukan Shift Ctrl I. Demikian shortcut yang perlu Anda ketahui mengenai dasar-dasar Photoshop.
Berikut ini, kita akan melakukan review tools dasar yang ada pada Photoshop dengan cepat. Saya akan mengcopy layernya, sehingga apapun yang kita akan lakukan pada layer baru ini tidak akan mempengaruhi layer aslinya. Mari kita mulai. Semua tools di Photoshop dengan tanda segitiga kanan di pojok kanan bawah merupakan tanda bahwa tools tersebut dapat di-extend dengan menekan tombol mouse kiri dalam waktu yang lama pada icon tersebut. Berikut ini merupakan marquee tool, yaitu untuk melakukan seleksi dengan bentuk yang sudah disediakan. Kita bisa mengisi seleksi ini dengan warna yang ada pada foreground atau background color dengan menggunakan Paint Bucket Tool atau shortcut Alt Backspace atau Control Backspace yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berikutnya adalah Lasso Tool dan Polygonal Lasso Tool. Lasso Tool memungkinkan saya untuk melakukan seleksi secara bebas seperti ini. Dan kalau Polygonal Lasso Tool memungkinkan saya untuk melakukan seleksi dengan beraturan segaris demi segaris sampai menutup pada titik awalnya. Berikutnya Magic Wand Tool, yaitu tools untuk memilih warna yang sama sebagai seleksi. Kita bisa menekan tombol Shift untuk melanjutkan seleksi dengan warna yang sama. Kita juga bisa memilih contiguous atau tidak contiguous. Dalam artian, apakah seleksi ini masih ada dalam satu seleksi yang berkesinambungan atau dalam bentuk yang terpisah. Berikutnya adalah Eyedropper Tool, atau bisa juga menggunakan tombol Alt pada keyboard untuk mengambil warna yang ada pada kanvas. Berikutnya adalah Healing Brush, yaitu tools untuk memperbaiki atau menghilangkan bintik atau bercak pada foto dengan mengambil tekstur foto dari tempat lain dengan menekan tombol Alt. Selanjutnya adalah Clone Stamp, yaitu untuk menduplikasi tekstur yang kita pilih dengan menekan tombol Alt untuk diletakkan pada tempat lain di foto tersebut. Selanjutnya Eraser Tool untuk menghapus gambar, dan juga Brush Tool untuk menggambar di gambar yang ada. Selanjutnya adalah Gradient Tool, yaitu untuk mengisi seleksi yang ada dengan warna gradasi pada seleksi tersebut. Selanjutnya adalah Blur Tool untuk memperburam gambar, dan Sharpen Tools untuk mempertajam gambar, serta Smooth Tool untuk menambahkan efek seperti digosokkan dengan air. Berikutnya adalah Dots Tool untuk menerangi gambar di tempat yang kita inginkan, serta Burn Tool untuk menggelapkan gambar di tempat yang kita inginkan juga. Berikutnya adalah Pen Tool untuk menggambar pad sebagai seleksi yang bisa kita ambil seleksinya pada panel pad yang ada di sebelah kanan dengan menekan tombol Make Selection yang ada di bawah panel. Dengan Pen Tool, kita bisa mengubah bentuk kurva pada masing-masing titik yang ada dengan Convert Point Tool pada pad yang sudah dibuat.
Gunakan Direct Selection Tool untuk memilih titik pada pad yang sudah dibuat. Dan gunakan Convert Point Tool untuk mengubah bentuk kurva pada titik yang dipilih. Gunakan tanda plus pada pen tool untuk menambah titik atau minus pada pen tool untuk mengurangi titik pada pad yang sudah ada. Gunakan text tool untuk mengetikkan kata-kata secara horizontal ataupun secara vertikal. Berikut ini adalah Shape Tool, yaitu tools untuk menciptakan bentuk yang sudah ada dengan warna yang bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Berikut ini adalah Hand Tool atau bisa juga dilakukan dengan shortcut H atau spacebar untuk menggeser posisi kanvas. Dan terakhir adalah Zoom Tool untuk memperbesar atau memperkecil view ukuran kanvas di layar monitor. Bisa juga dengan menekan Actual Pixel untuk melihat dengan ukuran kanvas yang sebenarnya, atau Fit Screen untuk melihat ukuran kanvas sesuai dengan ukuran layar monitor. Oke, untuk bagian yang terakhir ini, saya akan menjelaskan konsep tentang layer mesh. Untuk menjelaskan tentang konsep layer mesh ini, saya memulai dengan dua gambar yang berbeda. Satu gambar saya taruh di bawah, di satu layer yang lainnya. Dan pada layer paling atas, saya akan memberikan Add Layer Mesh pada layer tersebut. Seperti yang bisa kita lihat, kalau saya menggosokkan warna hitam pada layer yang sudah saya tambahkan Add Layer Mesh, maka gambar yang ada pada gambar tersebut akan hilang, sehingga gambar layer yang ada pada layer di bawahnya malah kelihatan. Dan kalau saya gosokkan dengan warna putih, yang terjadi adalah gambar yang ada akan kembali muncul, sedangkan gambar yang ada di bawah akan hilang. Jadi konsepnya adalah, warna putih itu untuk memunculkan gambarnya kembali, sedangkan warna hitam itu untuk menghilangkan gambar tanpa merusakkan layer yang ada. Kita juga bisa memakai gradient tool dengan catatan warna yang dipakai tetap warna hitam dan putih. Gradasi antara gradasi hitam dan gradasi putih. Seperti yang bisa kita lihat. Dan kita bisa bermain dengan variasi antara dua layer ini dengan memakai Add Layer Mesh. Kita bisa melakukan disable layer mesh-nya untuk menghilangkan secara sementara, atau kita bisa mendelete layer mesh-nya untuk menghilangkan secara permanen, atau mengapply secara permanen layer mesh-nya bila kita rasa layer mesh-nya sudah cocok dengan hasil yang kita inginkan. Kita bisa tambahkan adjustment layer dan memilih adjustment layer yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh, level untuk menaikkan kontras atau menurunkan kontras dari gambar ini. Dan sebagai contoh lagi, hue atau saturation, yaitu untuk menaikkan atau menurunkan saturasi, serta untuk memberikan warna yang dominan pada gambar tersebut. Selanjutnya ada feature yang bernama Layer Style, di mana kita bisa memilih berbagai layer style yang kita butuhkan, yang bisa kita apply pada tulisan atau layer yang ada pada kanvas kita. Sebagai contoh pada gambar ini, saya memberikan teks dengan drop shadow yang ada pada layer style. Kita juga bisa menentukan tingkat transparansi opacity pada satu layer. Kita juga bisa bermain-main dengan berbagai macam variasi layer mode yang ada di atas ini, sampai kita menemukan hasil yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa menggunakan fasilitas New Group untuk memudahkan pengelompokan layer-layer kita, sehingga bisa lebih terorganisir, dan layer kita bisa tersusun lebih rapi. Dengan menggunakan feature visibility atau tanda mata pada samping kiri layer, kita bisa melihat perbedaan sebelum dan sesudah layer menjalani proses editing warna. Demikianlah pengenalan singkat Photoshop untuk interface, shortcut, tools, dan layers yang pada umumnya dipakai. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk pada latihan yang sesungguhnya.